saya minta doanya supaya saya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah menginginkan, maka itu kun fayakun. Terjadi ya. Dan alhamdulillah doa tersebut dikabulkan dan saya menjadi anggota dewan. Di selatan masih sangat memprihatinkan. Saya selalu menyinggung itu, saya selalu mengedepankan karena salah satu RPJMD itu adalah mengurangi kesenjangan di bidang termasuk pendidikan. Saya sih menginginkan suatu saat gubernurnya itu atau minimal wakil gubernur itu dari selatan. Atau mungkin saya sendiri mudah-mudahan. Nah, ngangguk-ngangguk nih ya teman-teman kameramen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pro Podcast, senang sekali saya Ratu Fitri kembali menjumpai dalam kurun waktu 30 menit ke depan. Dan kali ini seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Banten. Sudah bersama saya anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Sudah tidak asing tentu saja dari Dapil Pandeglang Lebak kalau tidak salah ya Pak. Ada Bapak Haji Anda Suhanda SE. Pandeglang aja. Pandeglang, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dewan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Pak? Ya sibuk, kita kemarin habis kunjungan-kunjungan biasa studi banding dan mungkin besok lusa kita akan mengadakan sosper, sosialisasi perda ya. Lagi padat ya, walaupun Lagi bulan padat, puasa, ya. kegiatan nggak ada yang berubah ya Pak? Tidak ada yang berubah. Nggak ada jam kerja tuh lebih mundur kayak PNS, nggak ada ya Pak? Oh enggak, biasa aja. Karena Normal kita ya? agak fleksibel ya. Kalau kita mengadakan acara dengan masyarakat itu ya tergantung kita agendanya mau jam berapa. Harus Apakah standby. mungkin mau sambil buka bersama boleh gitu. Biasanya kita ya sambil buka bersama supaya ada konsumsinya gitu. Betul, betul. Bersamaan Apalagi. ya. Jadi banyak di bulan puasa ini pun selain kegiatan-kegiatan rutin dari Dewan, kemudian juga banyak undangan ya Pak? Ya, banyak undangan, seremonial, termasuk juga undangan dari ya mungkin ada yang berkabung, kita harus datang juga. Gitu. Tadi disampaikan ini dari Dapil Pandeglang. Dari Pandeglang. Alhamdulillah ini periode pertama dan langsung duduk di provinsi ya Pak ya? Di provinsi. Di provinsi. Alhamdulillah ini kepercayaan itu susah ya Pak? Alhamdulillah. Bahkan saya kan lama di luar negeri. Ya. 20 tahun kalau nggak salah ya Pak? Dan bahkan pulang dari luar negeri itu kalau tidak salah hanya 2 minggu menjelang pemilihan umum. Jadi nggak lama ya prosesnya? Ya, jadi hanya kurang lebih 2 minggu kita gencar menghubungi konstituen dan alhamdulillah kita terpilih. Alhamdulillah. Banyak faktor di situ, mungkin salah satunya adalah ya keajaiban ya. Kita bilang keajaiban karena ya tidak mudah ya untuk mendapatkan mandat dari masyarakat dalam waktu yang sangat singkat ya. Teman-teman saya di Arab itu mungkin bahkan tidak mempercayainya. Masa kamu sehari-hari di Arab begitu pulang jadi dewan? Sempat Iya. agak kaget dan mungkin juga nggak percaya, tapi ternyata ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah banyak faktor yang mendukung ke arah situ. Ini bisa akhirnya terjun ke politik. Sebelum kita ngobrolin terkait dengan kegiatan di Dewan nih, awal mula terjun ke politik kan tadi cerita awal mulanya memang puluhan tahun di luar negeri, kemudian Ya, pulang ke Indonesia. Memang dari awal saya berpikir ya, ketika saya di luar negeri itu kira-kira saya jadi apa yang bisa bermanfaat buat masyarakat, dan tidak ada pikiran untuk menjadi politisi atau anggota dewan. Pertanyaannya, kira-kira saya akan jadi apa yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Tadinya saya berpikir jangan jadi dai atau ustadz, tapi karena ilmunya kurang. Akhirnya ada yang mengajak mentor lah ya, untuk terjun di bidang politik dan kita daftar. Alhamdulillah nasibnya di sini. Alhamdulillah rezekinya juga di sini ya, Pak Anda ya. Kalau kita kilas balik bahwa begitu besar kekuatan doa, itu disinilah buktinya
Jadi saya selalu minta doa kepada jemaah haji yang kita bimbing di sana. Saya minta doanya supaya saya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah menginginkan, maka itu kun fayakun. Terjadi ya. Dan alhamdulillah doa tersebut dikabulkan dan saya menjadi anggota dewan. Alhamdulillah. Walaupun kalau dibilang saingannya juga ketat juga Luar ya. biasa. Di 2019 ya, Iya. Pak Haji ya. Saya mau cerita ya begini. Saya pernah menolong orang yang meninggal di Arab Saudi. Karena yang meninggal itu tidak punya legalitas alias ilegal, maka tidak ada yang ngurusin ketika itu. Bahkan mau dibuang ke tong sampah. Lalu salah seorang daripada kerabat almarhum itu menghubungi saya. Dan seketika naluri saya itu ingin menolong dia. Lalu saya tolong, yang padahal teman-teman lokal, polisi lokal pun itu memberikan peringatan kepada saya, jangan lakukan pekerjaan ini, pasti kamu yang akan kena. Karena kalau misalnya ada indikasi kriminal di situ, maka kita yang memang harus dimintai pertanggungjawaban. Ketika itu kita maksakan diri, kita bantu. Memang betul, ketika itu kita yang ditahan dan diinvestigasi oleh pihak yang berwajib di Arab Saudi. Tapi karena memang kita niat ingin membantu, ingin menolong supaya almarhum ini dikubur sebagaimana mestinya, ya alhamdulillah lancar. Sampai penguburan ketika itu. Sampai tuntas. Yang menariknya 10 tahun kemudian saya dipertemukan dengan keluarga almarhum, dan ketika itu suasana sangat mengharukan karena kata dia 10 tahun kami mencari siapa yang menolong atau membantu almarhum, dan dia mengatakan dalam doa tahlil kami, katanya, selama 7 hari 7 malam kami berdoa bersama jemaah, ya Allah mudahkanlah segala urusan yang menolong mayat atau almarhum. Angkatlah ya Allah derajat orang yang telah menolong almarhum. Dan alhamdulillah mungkin doanya antara lain doa beliau itu. Setelah 10 tahun akhirnya baru bertemu dengan keluarga. Itu kebetulan dari keluarga Kiai Cangkudu, Kiai Son Haji. Jadi ketika saya berkunjung ke rumahnya Kiai Son Haji, saya cerita, Pak Kiai, apakah Pak Kiai pernah ada santrinya yang meninggal akibat tersetrum, waktu itu tersetrum listrik ya, kemudian dia jatuh. Dia bilang betul, katanya. Itu tahun 2010. Kata saya Pak Kiai yang menguburkannya, walaupun tidak ada orang yang menolong waktu itu karena ketakutan. Dia bilang, subhanallah, kita cari-cari ini orang baru ketemu sekarang. Dan ketika itu luar biasa, sangat mengharukan. Masya Allah. Dan ya alhamdulillah sekarang doanya, kita bersaudara lah dengan mereka. Betul. Jadi yang bermanfaat juga untuk orang lain, dan itu memang salah satunya juga fungsi dari DPRD ya, menjadi kunci juga pemegang amanah ya dari masyarakat terutama ya. Ketika itu saya tidak ada sedikit pun ya keinginan atau hasrat ya untuk menjadi politisi ya. Itu mengalir aja karena alhamdulillah, jiwa sampai kita itu untuk menolong lah gitu. Alhamdulillah sampai di 2023 ini juga sudah mulai tahun politik lagi nih Pak Haji. Jadi sudah terlihat lah ya di 2023 ini tahun politik. Nanti kita coba akan menanyakan lebih lanjut ya ke Pak Haji Anda terkait dengan target kemudian rencana ke depan. Nah, ini tadi sudah sedikit cerita bagaimana perjalanan karir politik dari Pak Haji Anda dari awal mula bergerak di luar negeri, kemudian juga tadi ada doa-doa orang-orang yang juga terbantu begitu ya, dan alhamdulillah 10 tahun akhirnya dipertemukan lagi dengan keluarga. Agak sedikit lebih serius nih Pak Haji Anda terkait dengan kegiatan ini, kan sudah di 2023.
2 tahun yang lalu sempat tentu saja semua terkena dampak pandemi COVID ya. 2023 ini sudah mulai sesuai dengan pemerintah pusat ya, perekonomian sedang membangkitkan perekonomian nasional. Nah ini tentu saja dengan beberapa mitra kerja di Komisi 5 lebih cenderung concernnya di mana Pak Kesra ya? Ya, kita Komisi Kesejahteraan Rakyat. Kesejahteraan Rakyat. Ya, Nah ini ya Kesra. salah satu layanan dasar juga yang memang harus di pelayanan wajib dan dasar ya. Pelayanan dasar untuk masyarakat di Provinsi Banten. Gambarannya seperti apa sih Pak kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten saat ini? Kalau menurut saya memang pekerjaan dewan yang paling strategis itu ada di komisi kita, ya, Komisi Kesra, karena berkaitan dengan kesejahteraan, Ya. kemudian berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan lapangan kerja, kemudian berkaitan dengan kesehatan, Ya. karena memang membawahi dinas-dinas, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas tenaga kerja, kemudian dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, kemudian juga dinas sosial. Jadi kalau kita bisa bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bagaimana supaya masyarakat Banten itu lebih sejahtera, ya tentu kita harus memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang ada di mitra Komisi 5 ini dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan indeks pembangunan manusia di Banten itu bisa meningkat. Ya. Kemudian mudah-mudahan angka pengangguran menurun, angka kemiskinan juga menurun. Dan itu yang selalu menjadi masalah, ya. Angka pengangguran, kemiskinan, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Jadi berharap sih Komisi 5 ini lebih getol ya untuk bersosialisasi dengan masyarakat supaya kemiskinan, kesenjangan, kemudian kesejahteraan itu bisa berubah di Banten ini. Dan pemerataan ya, karena masuk ya diantaranya ya. dari masing-masing kabupaten kota di Provinsi Banten ini Betul juga sekali. bisa merata. Jadi memang masih ada kesenjangan tadi yang disampaikan Pak Haji Anda, mudah-mudahan bisa lebih merata lagi. Terutama ini terkait dengan layanan dasar. Komisi 5 ini benar-benar beberapa mitra kerjanya ya sensitif begitu. Betul, ya. Memang layanan-layanan dasar yang memang diterima oleh masyarakat dan di saya Provinsi Banten. satu-satunya anggota dewan ya, salah satu anggota dewan dari selatan yang concern ya, selalu memperjuangkan tentang kesenjangan antara utara dan selatan, baik di bidang pendidikan, di bidang IPM, indeks pembangunan manusia, kemudian di bidang kesejahteraan pada umumnya, karena kesenjangan antara utara dan selatan itu memang masih sangat terasa, terutama kalau di bidang infrastruktur ya, kemudian di bidang pendapatan di selatan masih sangat memprihatinkan. Saya selalu menyinggung itu, saya selalu mengedepankan karena salah satu RPJMD itu adalah mengurangi kesenjangan di bidang termasuk pendidikan, kesenjangan di bidang daya beli masyarakat. Itu akibat fasilitas atau infrastruktur bagi investor yang ada di selatan itu kurang mendukung. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini telah disahkan di perda-perda kabupaten untuk membuat perda tentang area industri, baik di Kabupaten Lebak maupun Kabupaten Pandeglang. Nah, dengan adanya industrial area, daerah industri yang ada di Kabupaten Pandeglang, mudah-mudahan akan ada investor-investor yang mau berinvestasi di selatan, karena bagaimanapun investasi adalah kunci untuk menurunkan angka pengangguran. Betul, menyerap tenaga kerja. Betul. Khususnya putra-putra daerah ya. Tidak ada kesenjangan lagi dan mempermudah juga perizinan ya. Betul. Terutama nih untuk para investor, baik itu dalam negeri maupun juga
penanam modal asing ya. Iya. Nah, ini kan tadi seperti disampaikan oleh Pak Haji Anda, fungsi dari DPRD itu selain tadi anggaran ya, Iya. anggaran, kemudian juga monitoring, kemudian juga ada penyusunan perda. Nah, kalau kita melihat dari kebijakan pemerintah, apa sih yang perlu dikritisi mungkin Pak? Di bidang apa ini kira-kira? Di mitra kerja terutama mungkin yang di Komisi 5. Apa yang mungkin menjadi evaluasi kalau kita mengacu di akhir tahun 2022? Kalau perdanya ya itu sebenarnya sudah cukup ya. Yang bergerak perda yang di bidang pendidikan, perda yang di bidang kesehatan sudah cukup untuk mengatasi persoalan-persoalan. Tinggal political will dari personal, dari para anggota dewan, dari eksekutif. Bagaimana supaya pembangunan di selatan ini bisa seimbang dengan di utara. Bahkan concern kita, kalau kita perhatikan, di utara itu, di kota Tangerang, di Tangsel, infrastruktur itu sudah tidak ada masalah. Karena sudah dibantu juga oleh para developer. Ya. Sudah enak lah. Fasilitas sarana ya. Sementara kita masih berkutik di bidang infrastruktur. Infrastruktur lagi. Memang dilema. Jalan-jalan yang bermasalah itu biasanya adalah jalan-jalan milik atau statusnya Nasional. kabupaten. Kabupaten ya. Ya. Sementara alhamdulillah kalau jalan provinsi sudah beres ya. Baik. Jadi kemarin saya mendengar Bupati Pandeglang menyampaikan pidatonya memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Banten karena banyak jalan-jalan yang status jalan kabupaten tetapi juga dialihfungsikan statusnya menjadi jalan provinsi dan dibangun oleh provinsi alhamdulillah. Naik status. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi ruas jalan yang dibantu oleh provinsi ya. Oke, disparitas pembangunan ini mudah-mudahan tidak terjadi antara Banten Utara dan juga Banten Selatan ini bisa sama, jadi bisa sama-sama bangkit begitu ya, perekonomian juga tumbuh begitu. Nah ini tadi terkait dengan kebijakan pemerintah ya, mudah-mudahan juga tidak berat sebelah, jadi agar bisa lebih seimbang begitu ya, Pak Janda. Saya sih menginginkan suatu saat gubernurnya itu atau minimal wakil gubernur itu dari selatan. Atau mungkin saya sendiri mudah-mudahan. Nah, ngangguk-ngangguk nih ya teman-teman kameramen ya. tidak ada yang nggak mungkin ya Pak Janda ya. Yeah. Nah, apalagi ini juga tentu saja sudah mulai tahun politik. Nah, ini ngomong-ngomong ke sana nih. Ya, di alam demokrasi seperti di Indonesia itu, orang seperti apapun itu berhak dan bisa jadi menjadi orang nomor 1 atau nomor 2. Yeah. Istilah kasarnya orang goblok pun bisa menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah asal berada pada sistem yang mendukung. Iya. Jadi nggak mungkin gitu. Tidak mungkin. Apalagi kalau misalnya kita mempersiapkan diri, ya, baik segi sistemnya, kendaraannya, pengembangan diri, ketika ada kesempatan kita sudah siap gitu. Nah ini juga cukup menarik nih Pak Haji Anda, ini terkait dengan 2024. Nah di 2023 juga sudah mulai terasa dinamika politik, tahun politik. Katanya hitung-hitungan tahun politik itu sebentar, walaupun hitungannya masih 10 bulan ya Pak Haji Anda ya. Nah ini mungkin kalau kita melihat target dari Gerindra sendiri, dari target partai, khususnya mungkin Pak Haji Anda sendiri, ada target khusus nggak nih Pak di 2024? Ya. Untuk target politik saya akan jelaskan 2 bagian ya. Yang pertama target partai seperti yang disampaikan oleh Ketua DPD kita Bapak Desmond, bahwa setidak-tidaknya atau minimal kita bisa mempertahankan suara Partai Gerindra tahun 2019 kemarin, di mana di hampir seluruh kabupaten kota itu mendapatkan pimpinan. Yeah. Bahkan provinsi kita alhamdulillah mendapatkan pimpinan. Ya, ketua. Kemudian Kabupaten Pandeglang kita mendapatkan kursi ketua. Kemudian Kabupaten Lebak dan Kota Serang
alhamdulillah mendapatkan ketua. Mudah-mudahan setidaknya minimal bisa mempertahankan tahun 2019. Itu untuk partai, seperti yang diamanatkan dan ditegaskan oleh bos kita Pak Desmond. Untuk personal saya merasa bahwa di provinsi ini cukup satu periode saja. Saya harus melangkah ke yang lebih tinggi, ke yang lebih besar kapasitasnya, jangkauannya, manfaatnya, yaitu harus ke Senayan. Naik kelas ya, ke RI dan ya insya Pak. Allah saya akan mencalonkan diri ke Senayan. Mudah-mudahan yang sekarang diperbincangkan proporsional tertutup, proporsional terbuka, masih tetap proporsional terbuka. Kalau terbuka artinya seperti biasa kita bersaing secara sehat, siapa yang terbanyak dia yang akan mendapatkan suara. Gitu. Kalau untuk perolehan suara ada target khusus nggak? Apalagi kan ini naik kelas ya ke DPR RI. Berapa sih minimal mungkin yang harus dipersiapkan suara? Dari bacaan-bacaan yang lalu, para caleg yang duduk sekarang di Senayan dari Dapil Banten 1 itu maksimal 70.000. Jadi target supaya kita duduk 70.000 ya? lebih daripada 70.000. Harus dari 70.000. Optimis tapi apa aja Anda? Optimis lah. Harus optimis. Kita punya moto yaitu buruk-buruk papan jati. Apa tuh Pak? Itu sebenarnya moto atau slogan yang sangat luhur dan mendalam bagi masyarakat Banten. Jadi siapapun dia, bagaimanapun dia, baik sifat ataupun kelakuannya, selagi dia adalah saudara kita, maka kita harus bela. Dan saya adalah putra daerah dari Banten Selatan, wajib dibela oleh masyarakat Banten Selatan. Nah, itulah mungkin tujuan ya, kenapa memang langsung naik ya ke level DPR RI, karena tadi untuk mengangkat Banten Selatan, terutama untuk mengurangi disparitas pembangunan. Disparitas pembangunan, betul sekali. Saya sih menginginkan ada sentra-sentra investasi di Banten Selatan. Dan syukur alhamdulillah sekarang telah dibuatkan perda oleh Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang untuk perluasan atau menciptakan daerah-daerah industri. Dengan dibukanya daerah industri di 2 kabupaten tersebut, insya Allah akan ada fasilitas baik perizinan maupun tata kota untuk para investor, sehingga tidak ada lagi masalah investor bertentangan atau tidak cocoknya tata ruang. Dengan dibukanya industri, maka investor tidak ada halangan untuk menanamkan modalnya dan membangun perusahaan di selatan. Dengan dibangunnya industri di selatan, maka itu akan menyerap tenaga kerja dan insya Allah akan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, terutama ini untuk yang padat karya ya Pak ya, padat karya. Ini terutama ini untuk penyerapan tenaga kerja, jadi putra-putra daerah ini yang menjadi prioritas utama. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu solusi ya Pak Janda ya, pembangunan di wilayah Banten Selatan padat karya ini terutama yang juga ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan juga perizinannya juga dipermudah mungkin ya Pak. Salah satu tugas dan tanggung jawab daripada pemerintah adalah memberikan kemudahan, baik perizinan maupun non perizinan. Ya, perizinan jangan sampai dipersulit, kemudian non perizinan kita berikan kemudahan. Apakah itu dalam hal kemudahan pajak atau mungkin kemudahan dalam infrastruktur, dukungan. Jangan sampai para investor melihat kondisi di selatan itu malah dia mundur lagi. Termasuk juga mentertibkan para LSM atau ormas yang ngerecokin para investor. Jadi harus bersinergi antara masyarakat, elemen masyarakat. Bukan jangan sampai investor itu malah mundur karena hal-hal yang sifatnya non teknis dan lain sebagainya.
Ya, mudah-mudahan kita doakan bersama. Nah, ini salah satu putra daerahnya juga maju ya di pusat atau di DPR RI. Ya. Nah, ini kembali lagi nih Pak Haji Anda terkait dengan tanggung jawab ya dari partai, terutama Gerindra ini menjadikan pendidikan politik juga untuk masyarakat. Nah, ini juga kan harus ada perimbangan begitu ya, bukan hanya yang di bagian kota-kota saja, tapi juga menyeluruh. Tadi juga tidak ada disparitas. Nah, ini seperti apa sih tanggung jawab pendidikan politik, termasuk juga diantaranya Pak Haji Anda sendiri? Ya, saya selalu memberikan pendidikan politik yang merupakan kewajiban dari setiap anggota dewan, bahwa pada saat kita memberikan pilihan ketika memilih para wakil ataupun kepala daerah yang dipercaya untuk duduk di jabatan masing-masing, itu artinya kita niat agar ke depan ada manfaatnya. Dan semangat bagaimana supaya selatan itu menjadi lebih baik, semangat itulah yang kita harapkan. Jangan sampai dulu kita berpisah dari Jawa Barat dengan harapan adanya distribusi pembangunan, tetapi sekarang sudah hampir 22 tahun terlepas dari Jawa Barat, tetapi tidak ada perubahan. Baru infrastruktur yang dirasakan, itu pun baru infrastruktur yang sifatnya jalan provinsi. Tetapi untuk jalan-jalan yang statusnya kabupaten, itu di selatan masih sangat jauh ketinggalan dengan Banten Utara atau Banten Kota. Mudah-mudahan ke depan akan ada perubahan. Dan itu menjadi salah satu semangat bagaimana supaya Banten Selatan bisa mengejar ketertinggalan ya. Banten Jadi tidak Utara lagi disebutnya daerah tertinggal begitu daerah ya. tertinggal. Jangan ada lagi istilah turunan kidul dan lain sebagainya. Yang padahal kalau kita ukur, kita itu orang barat, orang kulon lebih dekat ke pusat Mekah. Kalau diukur ya. Iya, kalau kita lihat di situ ya Pak. Nah, ini berkaca dari sana ya Pak Haji Anda. Tentu saja kalau melihat gambaran secara seluruhnya tadi, tentunya sosok ya saat ini kan memang belum definitif ya, menunggu pemilu nanti di 2024 ya, terutama mungkin untuk di November ya Pak kalau tidak salah untuk Pilgub sendiri. Sosok yang seperti apa kalau berkaca untuk kebijakan dari pemerintah Provinsi Banten? Nah, ini kan kemarin baru mengusulkan 3 nama ya yang diminta dari Kemendagri untuk PJ Gubernur di 12 Mei kalau tidak salah berakhir ya Pak Al-Mukhtabar. Seperti apa sih Pak sosok yang dibutuhkan, apalagi tadi membawa nama Banten Selatan sendiri? Ya, kemarin ada sosialisasi dengar pendapat dengan tokoh masyarakat serta para pimpinan anggota dewan, minta masukan dari masyarakat siapa kira-kira tokoh Banten yang bisa dijadikan sebagai penjabat gubernur. Bagi saya siapapun itu, yang penting dia punya jiwa dan semangat untuk membangun Banten, mau kerjasama dengan wakil-wakil rakyatnya, dan paling penting bagi saya dia mau mendengarkan aspirasi dari masyarakat Banten Selatan. Dan itu sudah saya wanti-wanti, sudah saya titik beratkan kepada PJ Gubernur ketika itu Pak Al-Mukhtabar, Bapak kalau jadi penjabat gubernur tolong perhatikan Banten Selatan. Begitu juga dengan penjabat yang akan datang. Saya berharap bisa setidak-tidaknya berkunjung dulu ke selatan, sehingga dia ada sense of crisis, sense of belonging. Mudah-mudahan dia ada empati, ada semangat untuk melihat masyarakatnya yang ada di selatan. Jadi mengenal dulu culture-nya seperti apa, melihat juga seperti apa kebutuhan dan juga mungkin apa yang menjadi aspirasi dari saudara-saudara kita di Banten Selatan. Jadi kita selalu menyampaikan aspirasi, bukan ngarang-ngarang, memang kenyataan. Apa adanya begitu ya? Apa adanya. Di Banten Selatan masih dibutuhkan infrastruktur pembangunan jalan. Di Banten Selatan masih sangat diperlukan jalan-jalan, infrastruktur.
Masih banyak jalan-jalan yang belum pernah dipasang PJU misalnya. Masih gelap Masih ya? gelap gulita. Kemudian di Banten Selatan masih banyak pengangguran. Orang mencari pekerjaan masih banyak hanya ke pabrik. Masih banyak para orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Atau juga begitu lulus dari sekolah kejuruan, Ya. mereka bingung. Mau kuliah tidak ada biaya, mau kerja tidak tahu bagaimana harus. Dan sekarang itulah menjadi persoalan kita. Orang yang baru lulus dari sekolah menengah kejuruan atau SMA itu menjadi pengangguran yang terselubung. Dan ini menjadi persoalan besar Ya. yang harus dipecahkan bersama. Dan kebetulan itu adalah komisi kita. Kita selalu memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan. Produk atau alumni dari sekolah-sekolah kejuruan ini sangat banyak di masyarakat. Dan sebagian besar menjadi Pengangguran ya. pengangguran karena tanggung. Mau kuliah tidak ada biaya, mau kerja belum siap. Itu yang harus kita pikirkan. Terima kasih. Bagaimana ada link and match, jadi kebutuhan industrinya seperti apa disesuaikan dengan kurikulum yang ada di SMK. Seharusnya Ya. begitu, karena kan memang kewenangan provinsi ya Pak Betul. Janda. Kita ya? harus mencari solusi itu dengan cara mungkin mengangkat anggaran supaya pelatihan di Badiklat ya, kepada putra-putri kita yang ada di selatan yang tidak sempat kuliah, tapi kita didik supaya mereka itu bisa mendapatkan skill yang siap pakai di industri-industri. Betul. Jadi tidak terpatok kalau sudah lulus harus kerja di perusahaan, Betul. jadi PNS gitu ya. Ya. Ini bisa mungkin jadi buka Ya, usaha dan sendiri harus gitu. harus dirubah lah stigma soal PNS itu. Sudah itu zaman kuno itu. Kawan kuno, tapi tetap Iya. masih menjadi primadona sih Selalu, Pak. selalu ya. Katanya menantu Ya. ideal harus PNS, enggak ya Pak? Betul, itu harus dewan ya? masih masih ada begitu. Masih ada stigma Jadi seperti itu ya? PNS masih primadona. Primadona. Yang padahal ya bukan satu-satunya jalan untuk hidup itu melalui PNS. Begitu banyak karunia Tuhan yang bisa digali, begitu banyak potensi, dan kita ketika ingin mendapatkan keberuntungan, kita harus mempersiapkan diri, baik itu skill maupun pendidikan. Ketika datang kesempatan, kita sudah siap, dan insya Allah itu kita akan beruntung. Betul. Jadi apapun ya, yang penting bermanfaat tadi. Ya. Kalau tadi berkaca dari perjuangannya Pak Janda juga nih ya, Ya. sebelum terjun ke politik juga panjang ya perjalanannya Luar Pak biasa. Janda ya. Luar Jadi biasa. orang kalau ingin maju harus ada tirakat gitu, puasa dulu, harus menderita dulu, Ada jatuh bangunnya gitu ya jatuh Pak. bangun. Jadi kalau kita jatuh bangun itu versi Maggie Z, kalau kita versi Rhoma Irama, Versi Roy. berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Cakep. Ini bisa jadi filosofi juga ya Pak Iya. Janda ya. Terakhir nih mungkin sebelum closing statement ya Pak Janda, bagaimana memunculkan kaderisasi? Apalagi ini kan juga tanggung jawab dari dewan, kemudian juga partai. Ini kan banyak anak-anak muda yang apatis terhadap politik, apalagi yang mungkin didengar di berita-berita dan lain sebagainya. Gimana sih Pak agar kaderisasi ini juga bisa muncul, bertumbuh begitu? Ya, salah satu kelemahan kita juga para politisi senior Ya. di dalam hal memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat berpikir atau berpendapat bahwa politik itu adalah kotor. Yang padahal politik itu adalah bagian daripada kehidupan manusia di masyarakat yang hasilnya sehari-hari bersinggungan dengan masyarakat. Betul. Masyarakat selalu berpikir bahwa politik itu adalah tentang kepartaian. Yang padahal politik itu adalah bagaimana supaya masyarakat mencapai apa yang dia inginkan untuk mendapatkan kepuasan. Dengan politik itulah dia akan mendapatkan suatu jalan yang tercepat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia membuat dia puas, baik itu materi maupun non materi atau spiritual. Kira-kira seperti Jadi kaderisasi itu penting sekali kaderisasi. ya. Jadi sebenarnya
politik kalau dijalankan dengan niat yang baik, insya Allah ibadah juga. Ibadah juga ya, apalagi Ya. memegang amanah tadi ya Pak Janda ya. Oke, ini sudah dikasih kode sama kameramen kalau waktunya habis ya? Habis. Aduh, Oke. nggak kerasa ya Pak Janda Ya, ya. terima kasih Tapi mudah-mudahan nanti atas di lain waktunya, kesempatan kita ya. bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat spirit. Amin, amin. Menjadi inspirasi juga. Tapi belum lengkap nih Pak Janda kalau belum memberikan pesan atau closing statement untuk pemirsa. Silakan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa saya berniat ingin mengabdi kepada masyarakat yang lebih besar dengan cara saya akan mencalonkan diri di Senayan. Mudah-mudahan masyarakat memahami bahwa tujuan saya adalah baik untuk mengabdi kepada masyarakat, terutama masyarakat Banten Selatan. Mohon dukungan, mudah-mudahan Haji Anda Suhanda menjadi dewan di Senayan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi anggota Komisi 5 Bapak Haji Anda Suhanda SEMH sudah memberikan inspirasi, kemudian juga tadi beberapa program dan kegiatan dari Komisi 5. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Pak Haji Anda Amin, 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 dan ya juga Allah. kelancaran di setiap Amin, aktivitas amin, dan amin. mudah-mudahan doa-doa dan target ya bisa tercapai nanti di 2024. Nah, pemirsa Pro Podcast sudah di penghujung acara. Saya Ratu Fitri mewakili kru yang bertugas pada kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.